Dua orang bocil memainkan sebuah permainan setan, dan ketika melempar dadu pertama, hal mengerikan pun mulai terjadi. Pada tahun 1986, dua orang bocil terlihat mengubur sebuah peti besar ke dalam sebuah lubang dengan tergesa-gesa. Dan 17 tahun kemudian, tempat tersebut sudah berubah menjadi sebuah pabrik sepatu ternama di kota tersebut. Alan Paris merupakan seorang anak dari pemilik perusahaan sepatu tersebut. Sedang dikejar-kejar oleh teman-temannya, Alan yang berlindung di perusahaannya langsung dinasehati oleh ayahnya sendiri agar tidak bermain di sana karena di tempat itu sangat-sangatlah berbahaya. Alan yang sedikit kesal tanpa sengaja menaruh sebuah sepatu di ban berjalan dan langsung saja menghancurkannya. Karena merasa kasihan dengan Alan, salah satu karyawan yang ada di sana mengakui kejadian tersebut dan langsung dipecat. Alan yang berani keluar dan dia pun langsung dihajar oleh teman-temannya. Ketika sudah babak belur, dia pun seperti mendengar ketukan-ketukan aneh dari suatu tempat. Dan ketika dia pergi ke tempat itu, dia mendengar ketukan tersebut berada di balik tanah. Setelah sedikit menggali, dia menemukan peti yang dikubur pada waktu itu, yaitu di tahun 1986. Dia pun mencoba membuka peti itu dan menemukan sebuah kotak yang bertuliskan Jumanji. Lalu dia pun pulang dengan cepat. Di rumah, dia pun langsung membuka kotak itu dan terkesima melihatnya. Karena di tempat penemuan yang tadi belum sempat memperhatikan secara detail, Alan pun menaruhnya di bawah sofa karena ibunya datang. Setelah itu, di meja makan, ayah Alan yang akan memasukkan Alan ke salah satu sekolah terkenal yang ada di sana. Tapi Alan yang memang sedikit crash dengan ayahnya tidak setuju karena dia merasa tidak ingin diistimewakan. Akhirnya Alan yang cekcok sedikit dengan ayahnya memutuskan untuk meninggalkan rumah dan mengemas beberapa barang-barangnya. Dan tidak lupa dia mengambil kotak Jumanji yang dia simpan di bawah sofa tadi. Ketika Alan mau membuka pintu, ternyata di depan pintu sudah ada teman wanitanya yang bernama Sarah, yang berniat mengembalikan sepeda Alan yang dibegal tadi oleh teman-temannya. Sarah yang ternyata juga mendengar suara ketukan-ketukan aneh bertanya kepada Alan. Dan Alan pun memberitahu bahwa dia menemukan sebuah permainan unik yang dia dapatkan di pabrik siang tadi. Alan dan Sarah membaca sedikit tulisan di papan itu yang berbunyi, Jumanji adalah permainan untuk mereka yang mencari cara meninggalkan dunia mereka, dan yang lainnya. Sarah yang mengira itu merupakan permainan biasa, tidak mau bermain dan mencoba meninggalkan Alan. Tetapi ada hal aneh terjadi. Setelah dadu tidak sengaja terlempar, sebuah tulisan aneh muncul seperti memberikan isyarat akan munculnya sesuatu. Tapi itu barulah awal. Ketika dadu tidak sengaja jatuh dari tangan Alan, muncullah tulisan lagi dari tengah papan itu yang berkata bahwa dia harus menunggu di hutan sampai ada angka 5 atau 8 pada dadu. Berteriaklah Sarah melihat Alan yang sedikit demi sedikit mulai tersedot ke dalam permainan itu. Setelah itu, keluarlah kelelawar besar dari perapian yang membuat Sarah lari ketakutan. 26 tahun kemudian terlihat kondisi rumah yang sudah mulai usang dan kosong. Dan ternyata rumah tersebut akan dibeli oleh wanita muda dengan dua keponakannya yang bernama Judy dan Peter. Judy ini seperti Mary Jane waktu kecil ini. Judy dan Peter melihat sekeliling rumah dan ketika di lantai atas, Peter tidak sengaja melihat kelelawar yang dulu pernah menghantui Sarah. Besok paginya sebelum berangkat ke sekolah, Peter dan Judy mendengar ketukan yang sama seperti apa yang Alan dan Sarah dengar dulu. Dan setelah diselidiki, mereka akhirnya menemukan permainan itu juga. Dengan senang hati mereka memainkannya dan memunculkan nyamuk besar dan beberapa monyet yang nangkring di dapur. Hancur-hancur dah tuh dapurnya.
Ternyata semakin kesini pemikiran anak-anak itu semakin maju. Dan Judy mengatakan kalau kita menyelesaikan permainannya, semua itu akan hilang. Akhirnya mereka lanjut dengan menghasilkan angka 5 pada dadu. Tulisan apakah yang muncul di permainan itu? Ternyata seekor singa. Mereka pun lari keluar dan kalian ingat kalau muncul angka dadu 5 atau 8, siapa yang akan keluar? Betul sekali. Alan akhirnya datang tapi dengan tubuh yang sudah dewasa. Seperti Tarzan karena dulu Jumanji menaruhnya di hutan. Memang beruntung Alan juga ikut keluar dan berhasil memasukkan singa ke dalam kamar dan menguncinya. Ketika Alan berkeliling mencari ayah dan ibunya, karena dia baru saja pulang ke rumah dan ditanya oleh Judy, "Apakah kamu Alan Paris?" Ternyata Judy sudah mendengar tentang Alan ketika dia didatangi oleh tukang kelelawar kemarin dan mengatakan bahwa dulu ada anak kecil yang bernama Alan yang telah hilang di telan bumi entah kemana. Setelah Alan keluar dan ingin mencari orang tuanya, dia bertemu dengan polisi dan bertanya tahun berapakah ini. Akhirnya dia menyadari bahwa sudah 26 tahun sejak dia tersedot ke dalam permainan itu, dia telah meninggalkan dunia nyata. Alan pun berlari mencoba mencari orang tuanya di pabrik sepatu dulu. Ternyata pabrik tersebut sudah kosong dan bangkrut. Tengok sana sini, tapi dia tidak melihat siapa-siapa. Ketika menengok ke atas, dia melihat ada seseorang dan langsung memanggilnya. Ternyata juga bukan siapa-siapa, hanya gelandangan yang tinggal di sana, dan Alan pun bertanya ke orang tersebut dan dia mengatakan hal yang sangat-sangat membuat Alan merasa bersalah. Dia mengatakan semenjak ayahnya tahu anaknya menghilang, dia merelakan semuanya untuk menemukan anaknya, waktu, uang, dan segalanya. Tidak ada seorang ayah pun yang mencintai anaknya seperti itu. Dari situlah Alan sadar dan ingin sekali bertemu dengan ayahnya. Tapi semua sudah terlambat. Ternyata ayah dan ibunya sudah meninggal karena Alan sudah lama sekali meninggalkan rumahnya. Alan yang sedikit berkunjung ke pemakaman ayah dan ibunya, ketika perjalanan pulang, mereka tidak sengaja melihat sebuah kecelakaan yang ternyata sopirnya tersengat serangga aneh. Mendengar kejadian itu karena insting Alan yang sangat-sangat baik, mereka pun masuk ke dalam mobil. Dan ternyata memang benar, nyamuk yang keluar dari permainan itulah yang menyebabkan sopirnya pingsan. Karena itu bukan nyamuk biasa, atap yang terbuat dari karpet dan kaca mobil pun dibuat retak oleh nyamuk tersebut. Alan yang mencoba menyetir walau dia tidak bisa menyetir ya, kan di hutan juga lama. Akhirnya Peter dengan berani menarik tuas dan membuat mereka melaju tidak beraturan. Sesampainya di rumah, walaupun jantung mau copot, akhirnya Peter dan Judy menunjukkan permainan itu ke Alan. Alan pun syok bukan main karena dia masih ingat permainan itulah yang menyebabkan dia terjebak di dalam hutan. Setelah beres-beres sedikit karena 26 tahun di hutan, Alan pun keluar dengan penampilan yang sangat-sangat berbeda walaupun cukuran pakai beling mungkin ya, sampai banyak tempelan seperti itu. Peter dan Judy terus saja menyuruh Alan untuk melanjutkan permainannya supaya mereka bisa kembali hidup dengan normal. Akhirnya Alan pun mau menurutinya. Ketika Judy bermaksud melanjutkan permainan dengan melempar dadunya, tapi permainan itu tidak bergerak sama sekali. Mereka pun bingung dibuatnya sampai Alan pun teringat bahwa dia dulu belum menyelesaikan permainan itu dengan Sarah. Now it's my turn again. My turn. Cool. Akhirnya Alan dan para bocil langsung pergi ke rumah Neng Sarah. Sesampainya di depan rumah, Alan yang masih ragu karena sudah 26 tahun meninggalkan tempat itu. Tetapi anak-anak ini memang memiliki jiwa yang optimis sampai Judy yang mengetuk pintunya dan ada yang membalas dari dalam ternyata. Dan itu adalah Sarah. Sarah yang kelihatan sudah menjadi dewasa setelah Alan memberitahu tentang masa lalunya. Akhirnya Sarah pun ingat dan pingsan. Sarah yang digotong paksa ke rumah Alan dengan harapan mau menyelesaikan permainannya. Boro-boro mau menyelesaikan permainan, melihat saja Sarah sudah ketakutan setengah mati. Alan yang menenangkannya mencoba memberitahu Sarah bahwa jika permainannya selesai, kekacauan ini pun juga akan selesai.
Akhirnya Sarah menjatuhkan dadu dengan bantuan Alan. Hal aneh pun dimulai lagi. Sebuah tanaman menjalar aneh tumbuh di sekitar mereka dan Come after you. Oh, it is. The big yellow ones. dari perapian muncul mulut tanaman itu yang hampir menelan Peter. Untungnya Alan memotong dengan samurai yang dimiliki oleh ayahnya. Di tempat lain, polisi Cole menemukan mobilnya yang sudah ringsek, dan di rumah Alan dan ketiga pemainnya melanjutkan permainan itu dan kembali menemukan hal aneh. Kali ini hal yang paling ditakuti oleh Alan yaitu seorang pemburu manusia yang bernama Panpel. Tanpa basa-basi dia mengejar dan menembak Alan seperti pemburu melihat mangsanya. Bahkan Cole yang tidak sengaja lewat ikut menjadi sasaran. Untung saja peluru Panpel ini habis yang membuat Alan berhasil kabur dan kembali melanjutkan permainan. Ketika Alan dan Sarah sibuk mempermasalahkan kejadian yang mereka alami dulu, Judy dan Peter melanjutkan permainan dan mendatangkan segerombolan binatang-binatang besar yang hampir saja menabrak mereka. Run! It's a... Walaupun sempat menghindar, tetapi di antara gerombolan binatang itu ada burung bangau yang hinggap dan langsung saja membawa permainan Jumanji-nya. Dan karena insting Alan lagi yang sudah menghutan, dia yakin burung itu akan menuju ke sebuah sungai dan langsung mengejarnya, diikuti oleh Sarah, Judy, dan Peter. Alan yang berhasil menemukan burung itu langsung mencoba menukarkannya dengan seekor ikan dan berhasil. Tapi permainannya jatuh ke sungai. Untungnya ada Peter yang gercep mencoba mengambil dari sebuah dahan pohon dan berhasil. Di perjalanan pulang, mereka berempat kembali bertemu dengan polisi Cole dan menganggap semua kejadian aneh yang terjadi adalah ulahnya Alan. Ketika Cole mengobrol dengan Alan, ternyata dia sudah dibidik oleh Panpel dari jarak jauh. Dan kembali lagi, insting Alan adalah dia harus berlindung. Dan akhirnya Alan masuk ke dalam mobil dan dibawa oleh Cole. Sementara Peter yang ingin cepat-cepat menyelesaikan permainan itu mencoba berbuat curang dengan menghitung langkah untuk mencapai Jumanji dan memanipulasi lemparan dadunya. Tapi tebak apa yang terjadi? Dan di perjalanan, Cole yang berbincang-bincang dengan Alan sedikit, ternyata Alan masih ingat bahwa Cole adalah salah satu karyawannya yang dulu bekerja di perusahaan ayahnya. Setelah Alan mengatakan semuanya ke Cole, dia pun kaget bukan main. Di tempat lain, Sarah, Judy, dan Peter tiba di kota dan melihat sedikit kekacauan yang terjadi. Dan mereka bertemu kembali dengan Panpel. Panpel yang mengambil permainan itu sebagai umpan untuk mendatangkan Alan ke sana. Tapi setelah itu tiba-tiba datang gerombolan binatang yang tadi keluar dari permainan tersebut. Dengan sigap Peter mengambil permainannya dan berlari. Untuk berlindung, Peter masuk ke dalam mobil dan binatang itu berhasil membuat mobilnya menjadi mobil geprek. Peter yang selamat dihampiri oleh Panpel dan kembali mengambil permainannya. Sarah dan Judy berhasil mengeluarkan Peter dan langsung membututi Panpel yang sudah masuk ke sebuah minimarket. Kembali Peter yang berani menggigit kaki Panpel dan Sarah berhasil membawa kabur permainannya. Dan akhirnya mereka berpencar untuk menghindari Panpel. Di sini aksi Peter lah yang sangat-sangat memukau karena memukul mundur Panpel hingga dia berteriak seperti ini. Di tempat lain, Cole yang sudah melepaskan borgolnya Alan dan dia berbalik diborgol oleh Alan. Dan ketika Alan mendengar sebuah panggilan tentang Panpel, tanpa basa-basi Alan dan Cole yang sedang diborgol tangannya langsung menuju ke kota. Walaupun Panpel sudah ditekuk mundur oleh Peter, tapi akhirnya dia mampu bangkit dan ketika hampir menembak Sarah, Peter datang dengan mobil polisi tanpa rem yang akhirnya Where's Peter? Akhirnya mereka pun dapat berkumpul kembali dan menuju ke rumah untuk melanjutkan permainannya. Di tempat lain terlihat bibiknya Judy dan Peter sedang menuju ke rumah dan melihat segerombolan binatang dan mobilnya kemasukan monyet yang menyebabkan dia jalan kaki. Cole yang sedang menuju ke rumah Alan juga melihat bibiknya dan dihentikan
dengan maksud ikut tumpangan untuk pulang. Tapi ada tanaman raksasa yang di awal film menyedot mobil polisi Cole ini sampai-sampai Cole mukanya seperti ini. A boy and a girl? Oh my Dan akhirnya mereka jalan kaki menuju ke rumah Alan Paris. Keempat pemain sudah tiba dan bersiap untuk memulai lagi permainannya. Dan yang terjadi adalah hujan besar. Tetapi di dalam rumah. Mereka yang bermaksud menuju ke lantai atas malah hanyut diterjang air bah dari lantai 2. Dan diikuti dengan adanya aligator besar yang hampir saja memakan mereka hidup-hidup. Untungnya ada Cole dan si Bibi ini datang dan membuka pintu yang menyebabkan semua air itu keluar termasuk kedua aligatornya. Dan lagi-lagi si Cole ini bereaksi seperti ini. Setelah dirasa aman, mereka melanjutkan permainan dan kembali menyebabkan hal aneh. Kali ini adalah lumpur hidup yang membuat Alan tersedot dan dengan cepat Judy melanjutkan permainannya untuk menghentikan lumpur itu. Oh, good. Lesson. All right. Thank you. That was... Tetapi malah mendatangkan laba-laba dan sedikit mengganggu. Setelah Sarah memutar dadunya dengan mulut untuk melanjutkan permainannya, dan hal aneh selanjutnya adalah terbelahnya tanah yang menyebabkan permainan itu jatuh ke bawah tanah. Tapi untungnya segera didapatkan kembali oleh Alan. Ketika ingin melanjutkan permainannya, tiba-tiba Panpel pun datang dan mencoba menembak Alan. Ketika dadu dijatuhkan, ya akhirnya Alan menyelesaikan permainannya. Dan kata yang muncul pada permainan itu adalah Jumanji. Jumanji adalah akhir dari permainannya. Tembakan Panpel yang meluncur ke arah Alan tiba-tiba Jumanji. semua sesuatu yang keluar dari permainan itu masuk kembali ke permainan itu juga. Dan ada adegan juga kepala Panpel yang menyangkut di permainannya. Setelah itu, kalian tahu apa yang terjadi? Semuanya kembali seperti mereka baru memulai permainannya pada 26 tahun yang lalu. Alan dan Sarah kembali menjadi bocil dan berpelukan bersama, tapi mereka sebetulnya sudah merasakan menjadi dewasa. Istilahnya kembali ke masa lalu lah. Alan yang langsung meminta maaf kepada ayahnya dan mereka akhirnya membuang permainan setan itu ke sungai. Dan di sana Alan mendapat ciuman mesra dari Sarah. Each other. Or Judy and... It's great, huh? Waktu cepat berlalu dan terlihat Alan sudah kembali menjadi dewasa dan telah menikah dengan Sarah. Ketika perayaan Natal, mereka bertemu dengan salah satu tamu yang membawa anak-anak mereka, dan itu adalah Judy dan Peter, yang mengingatkan mereka kembali pada masa lalunya. Dan film pun tamat. Karya terbaik dari produser Scott Krupp yang bergenre adventure fantasi yang mampu membuat ketegangan ketika Anda menonton filmnya. Jadi selalu menonton film aslinya, dijamin Anda masuk ke dalam dunia fantasi juga. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian tentang film ini dengan klik share dan dukung channelnya dengan klik subscribe. Terima kasih.